Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiz Al-Hanif dengan NIM 2024 1037 0110 189. Berdasarkan ketentuan perbaikan nilai untuk NIM dengan akhiran 189, saya ditugaskan untuk menjelaskan kembali materi dari modul 5 mengenai Network Application Communication dan modul 6 mengenai Building and Securing Small Network. Pemaparan ini akan mencakup konsep lapisan aplikasi, protokol transport, serta implementasi keamanan dasar pada perangkat jaringan. Kita mulai dengan modul 5. Fokus utama modul ini adalah application layer atau lapisan aplikasi. Sesuai dengan referensi pada halaman 4, lapisan aplikasi berfungsi sebagai antarmuka atau interface yang menjembatani interaksi antara manusia dengan jaringan data. Lapisan ini tidak mendefinisikan aplikasinya itu sendiri, melainkan menyediakan protokol yang memungkinkan aplikasi tersebut untuk beroperasi dalam jaringan. Dalam komunikasi jaringan, terdapat dua model arsitektur utama. Pertama, client server, di mana terdapat perangkat server yang menyediakan layanan dan sumber daya, serta perangkat klien yang meminta layanan tersebut. Kedua, peer-to-peer atau bisa disebut P2P, di mana setiap perangkat memiliki kedudukan setara dan dapat bertindak sebagai klien maupun server secara bersamaan. Agar komunikasi dapat berjalan, diperlukan standarisasi melalui protokol. Beberapa protokol krusial yang kita pelajari meliputi HTTP dan HTTPS yang digunakan untuk layanan web, di mana HTTPS menawarkan keamanan lebih tinggi melalui enkripsi SSL atau TLS. Kedua, DNS atau Domain Name System yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, serta protokol email yang terlihat pada diagram ini. Kita menggunakan SMTP untuk proses pengiriman pesan, sementara untuk pengalihan pesan dari server kita dapat memilih antara POP3 atau IMAP. Aspek paling teknis dalam modul ini terletak pada transport layer yang bertugas mengelola percakapan data dan segmentasi. Di sini, pemahaman mengenai protokol TCP dan UDP sangatlah fundamental. Pertama, TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini berorientasi pada koneksi atau connection oriented. Sebelum data ditransmisikan, TCP mewajibkan pembentukan koneksi melalui proses yang dikenal sebagai three-way handshake. Proses ini terdiri dari 3 langkah sistematis. Pertama, SYN, yaitu pengirim mengirimkan segmen sinkronisasi awal. Kedua, SYN-ACK, menerima merespon dengan sinkronisasi dan konfirmasi penerimaan. Ketiga, ACK, pengirim memberikan konfirmasi akhir sehingga koneksi terbentuk. Mekanisme inilah yang menjamin data sampai dengan urut dan tanpa cacat. Sebaliknya, terdapat protokol UDP atau User Datagram Protocol. Berbeda dengan TCP, UDP menerapkan konsep best effort delivery atau kirim dan lupakan. UDP tidak menjamin data akan sampai, tidak melakukan pengurutan ulang, dan tidak memiliki mekanisme handshake. Untuk kelebihan utama dari UDP sendiri adalah kecepatan transmisi yang tinggi karena overhead yang rendah, sehingga sangat ideal untuk aplikasi real time seperti video streaming atau VoLTE. Demikian rangkuman esensial dari modul 5. Selanjutnya saya akan beralih ke pembahasan modul 6 yang berfokus pada pembangunan dan pengamanan jaringan skala kecil. Dalam modul 6, fondasi utama yang kita pelajari adalah konsep keamanan informasi yang dikenal sebagai CIA Triad. Segitiga keamanan ini terdiri dari confidentiality atau kerahasiaan, menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Kedua, integrity atau integritas, menjamin keaslian dan keutuhan data agar tidak dimanipulasi saat transmisi. Dan ketiga, availability, ketersediaan, menjamin data dan layanan jaringan selalu tersedia saat dibutuhkan. Kita juga mempelajari berbagai jenis ancaman yang dapat merusak pilar tersebut, mulai dari vulnerability atau celah keamanan hingga serangan aktif seperti denial of service atau DOS. Salah satu langkah mitigasi utama yang dipraktikkan adalah device hardening pada perangkat router dan switch. Fokus utamanya adalah mengamankan akses manajemen jarak jauh. Sangat disarankan untuk mengganti protokol telnet dengan SSH atau Secure Shell. Hal ini dikarenakan SSH menginskripsi seluruh sesi komunikasi,
termasuk proses autentikasi password sehingga aman dari serangan penyadapan. Berdasarkan modul, konfigurasi SSH melibatkan beberapa tahapan teknis. Pertama, mengkonfigurasi hostname dan domain name. Kedua, membuat kunci kriptografi menggunakan algoritma RSA dengan perintah CryptoKey Generate RSA. Dan terakhir, mengaktifkan protokol SSH pada jalur VTY menggunakan perintah Transport Input SSH. Selain menggunakan keamanan perangkat, kita juga menerapkan keamanan pada layer 2 switch menggunakan fitur port security. Fitur ini berfungsi membatasi akses fisik ke jaringan berdasarkan alamat MAC perangkat. Terdapat 3 mode pelanggaran atau violation modes yang dapat dikonfigurasi jika terdeteksi perangkat tidak sah. Pertama, shutdown, mode default yang paling aman, di mana port akan dimatikan total jika terjadi pelanggaran. Yang kedua, restrict, port tetap aktif, namun paket data dari penyerang akan dibuang dan dicatat dalam log sistem. Ketiga, protect, serupa dengan restrict namun tanpa notifikasi log. Pada sesi praktikum, kita telah mensimulasikan skenario serangan menggunakan laptop asing karena port switch telah diamankan dengan mode restrict. Hasil uji koneksi menunjukkan status request timeout. Ini membuktikan bahwa switch berhasil memfilter lalu lintas data ilegal tanpa mematikan koneksi port secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan akhir, modul 5 telah memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana data dikelola dan ditransmisikan oleh berbagai protokol aplikasi serta peran vital transport layer. Sementara itu, modul 6 melengkapi kompetensi ini dengan menerapkan standar keamanan jaringan, baik melalui enkripsi akses manajemen maupun pembatasan akses fisik pada perangkat. Demikian video tugas remedi untuk modul 5 dan modul 6 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.